Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Jinwoo kini berada di ambang kematiannya. Frost Monarch langsung menusukkan dagger milik Jinwoo pada Jinwoo. Dan dia berkata, "Rasakan sendiri senjata milikmu. Apa kau tidak bisa memulihkan dirimu seperti tadi?" Kurasa memang tidak bisa. Tidak peduli sekuat apa, kau bukan monarch yang sempurna. Kau akan tumbang di sini, manusia. Kurasa kau takkan bisa melihat saat-saat ketika pasukan kami datang ke dunia. Ketika mereka datang, dunia ini akan dipenuhi tumpukan mayat manusia. Darah mereka akan menjadi sungai. Namun, tempat kelahiranmu ini akan bernasib berbeda. Mereka semua akan membeku di dalam esku. Mereka semua akan menjalani waktu selamanya di dalam sana, tidak hidup ataupun mati. Dan kalian akan membenciku selamanya, karena berakhir di dalam penjara esku. Itu adalah kepuasanku sendiri. Jinwoo yang masih sadar terus berusaha melawan batas kematiannya. Tapi tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa player sudah mati. Tapi seketika sistem mengeluarkan notif yang berisikan kalau player memiliki black heart dan pasif skill unknown telah dipenuhi. Pasif skill unknown sudah aktif. Dan tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang. Sampai akhirnya Jinwoo terbangun dari pingsannya. Ternyata Jinwoo kini berada di rumah sakit. Jinwoo pun bingung kenapa dirinya berada di sana, dan mengingat kejadian yang dia alami barusan, di mana dia seharusnya sudah mati. Lalu tiba-tiba muncul Jinchul ke dalam ruangan Jinwoo. Jinwoo pun kaget mengapa ada Jinchul di sana. Jinwoo menanyakan bagaimana monster yang Jinwoo lawan tadi dan mengapa Jinwoo masih hidup. Jinchul pun kebingungan dengan pertanyaan Jinwoo tadi. Dan Jinchul memberitahu 3 hal yang harus Jinwoo ketahui. Yang pertama, Jinchul bukanlah ketua asosiasi hunter, melainkan ketua divisi pengawasan. Yang kedua, Jinchul ingin menanyakan patung bergerak pada Jinwoo. Dan yang ketiga, bagaimana Jinwoo bisa mengenal dirinya? Jinwoo pun kebingungan dengan maksud Jinchul barusan. Dan Jinwoo menjelaskan kalau dirinya tidak tahu soal patung bergerak. Ternyata saat ini Jinwoo kembali pada titik di saat dirinya hampir mati di dungeon ganda lalu. Jinwoo pun meminta waktu untuk sendirian terlebih dahulu. Sesaat setelah itu, Jinwoo pun ingin pergi dari rumah sakit. Tapi Jinwoo heran, mengapa semua item yang miliki masih sama seperti yang dia miliki sebelum mati. Tapi sebelum Jinwoo pergi, Jin A menghampiri Jinwoo yang baru saja bangun. Dan kejadiannya mirip sekali dengan kejadian dulu, di mana Jin A menanyakan tentang keadaan Jinwoo. Tapi Jin A heran mengapa kondisi tubuh Jinwoo sangat berbeda, tidak seperti Jinwoo seharusnya. Kemudian Jinwoo berkata pada Jin A kalau dirinya ingin pergi ke kantor asosiasi hunter karena ingin berhenti menjadi hunter, dan meminta Jin A untuk segera pergi ke sekolahnya. Sebelum pergi, Jinwoo mengatakan sesuatu pada Han Song-i untuk tidak berhenti sekolah karena ingin menjadi seorang hunter. Han Song-i pun kaget mengapa Jinwoo bisa mengenali dirinya.
Jinwoo pun bergegas pergi dari sana. Tapi Jinwoo menyadari kalau prajurit bayangannya tidak ada yang tersisa saat ini. Sesaat setelah itu, Jinwoo pun tiba di kantor asosiasi Hunter untuk mengukur ranknya di sana. Dan benar saja, alat pengukurnya tidak cukup untuk mengukur kekuatan Jinwoo. Dan Jinwoo langsung meminta untuk bertemu dengan ketua asosiasi Hunter. Lalu, pergilah Jinwoo menuju ruangan Gogunhe berada. Tapi di saat Jinwoo berada di lift, tiba-tiba Jinwoo bertemu dengan Kang Tae-sik. Lalu, Jinwoo menegur Tae-sik yang tidak melaporkan pada asosiasi kalau dirinya memiliki skill stealth. Dan Jinwoo membahas perihal misi Tae-sik yang akan membunuh seseorang dalam raids-nya nanti. Jinwoo pun mengancam Tae-sik apabila dia membunuh hunter yang tidak bersalah, maka Jinwoo akan membunuh Tae-sik. Tae-sik pun bingung dengan yang dimaksud Jinwoo. Kemudian tibalah Jinwoo di ruangan Gogunhe. Jinwoo pun sangat senang karena melihat sosok Gogunhe di hadapannya yang masih hidup. Gogunhe pun mengatakan, "Langsung datang dan menemuiku. Setelah penilaian ulang, sepertinya kau paham tata caranya." Jinwoo pun menjawab, "Kalau itu bukan masalahnya." Gogunhe menanyakan, "Lalu ada apa?" Jinwoo langsung mengatakan kalau dirinya ingin memberikan sebuah saran pada asosiasi. Jinwoo meminta Gogunhe mengubah aturan kalau makhluk summon dapat dihitung dalam jumlah anggota raids. Kalau Gogunhe mengizinkannya, maka Jinwoo akan melakukan raids di Pulau Jeju. Tapi sistem selalu mengeluarkan notif yang berisikan apakah Jinwoo ingin memutar ulang dunia. Gogunhe yang mendengar saran gila dari Jinwoo pun merasa kesal. Karena menurutnya, raids di Pulau Jeju sangatlah berbahaya. Bahkan, sudah beberapa kali raids di Pulau Jeju dilakukan dengan kegagalan. Tapi, di saat Gogunhe marah, tiba-tiba Jinwoo mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Dan Gogunhe langsung merasakan aura kuat tersebut. Jinwoo pun berkata, "Cuma aku satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini. Maka dari itu, percayakan padaku. Aku bisa membereskan para semut di Pulau Jeju." Gogunhe menyadari kalau kekuatan Jinwoo melebihi hunter level negara. Gogunhe pun menanyakan bagaimana bisa. Singkat cerita, Jinwoo pun melanjutkan hidupnya kembali seperti mengulang kembali kehidupannya lamanya. Sambil mengumpulkan prajurit bayangannya, sampai akhirnya Jinwoo berhasil menyelesaikan raids di Pulau Jeju dan mendapatkan Beru kembali. Sesaat setelah itu, Jinwoo berkata, "Cukup. Aku tahu semua ini palsu. Cukup sampai di sini. Tunjukkan dirimu. Mau sampai kapan kau memantau dari atas sana?" Kemudian, tiba-tiba datang seseorang dari kegelapan. Lalu, Jinwoo menanyakan siapa dirinya. Jinwoo pun menyadari kalau sosok tersebut adalah King of the Dead. Sosok tersebut mengatakan kalau Jinwoo menginginkannya, maka Jinwoo bisa tinggal selamanya di dunia ini. Seperti takkan pernah terbangun dari mimpi yang indah. Jinwoo pun menanyakan, "Apa maksudmu? Aku akan terkurung selamanya di dunia mimpi buatanmu ini?" Sosok itu mengatakan, "Kalau bukan aku yang membuat dunia ini, melainkan dirimu sendiri." Jinwoo pun bingung dengan yang dimaksud sosok itu. Lalu dia menjelaskan, "Kalau kau selalu ingin memperbaiki kesalahanmu selama ini, dan kekuatanku yang mewujudkan dunia ini. Tempat ini adalah domainku.
Di sini, peristirahatan abadi. Aku sudah mengawasimu lebih lama dari yang kau bayangkan. Kau itu orang yang paling dekat dengan kematian dan lebih melawan dari siapapun. Aku catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Aku adalah kematian, peristirahatan, dan rasa takut. Aku adalah dirimu. Di dalam domain ini, kau bisa mewujudkan apapun yang dipikirkan olehmu. Dapat mengubah pelayanku menjadi milikmu. Meskipun cuma bisa dilakukan di dalam domain individu. Tapi, ini bisa menciptakan, menghancurkan, dan bahkan merubah dunia. Dan ini adalah kekuatan maha dahsyat. Jinwoo pun menanyakan, maksudmu, kita memiliki kekuatan yang sama? Sosok itu mengatakan, aku sudah lama menantikan momen untuk bertemu denganmu. Aku, Shadow Monarch, King of the Dead, yang menguasai kekuatan kematian, sang penguasa kegelapan paling dalam. Jinwoo pun menanyakan, kenapa Shadow Monarch memilih dirinya. Shadow Monarch berkata, biar kutunjukkan permulaan kami dan permulaanmu. Kemudian, kita kembali pada dunia nyata. Terlihat bahwa Jinwoo kini sudah sekarat, dan Beast Monarch mengira kalau Jinwoo sudah mati. Lalu Thomas Andre juga merasakan kalau hawa kehadiran Jinwoo sudah tidak ada. Kini seluruh hunter kebingungan untuk menghentikan para monarch tersebut. Lalu Taegyo memerintahkan anggotanya untuk segera menyerang Frost Monarch. Dan di saat Taegyo ingin menyerangnya, tiba-tiba Frost Monarch melihat ke arahnya. Dan Taegyo merasakan aura intimidasi dari tatapan Frost Monarch. Tapi, tiba-tiba dari dalam penjara es, Jinwoo mengeluarkan aura yang sangat kuat, sampai membuat Frost Monarch heran. Karena dia mengira Jinwoo sudah mati. Beast Monarch dan Frost Monarch berasumsi kalau Shadow Monarch akan bangkit. Jadi, mereka berniat untuk menghentikannya sebelum terlambat. Mereka berdua pun langsung menyerang ke arah Jinwoo. Tapi tiba-tiba, keduanya terpental oleh serangan seseorang. Dan ternyata, orang tersebut adalah Sung Il-hwan, ayah Jinwoo. Lalu kita kembali pada MC ganteng kita. Di sini, Shadow Monarch sedang menjelaskan asal-usul dirinya. Terdapat dunia yang hanya ada dua sisi, yaitu kegelapan dan cahaya. Diketahui, pemimpin seluruh kegelapan dan cahaya itu bernama Absolute. Dan Absolute membagi cahaya menjadi rulers, utusan Tuhan. Dan kegelapan menjadi 8 monarch. Monarch sudah berusaha menghancurkan dunia dari awal. Sedangkan rulers berusaha melindungi dunia. Dan keduanya bertempur tanpa henti. Fragment of Brilliant Light yang sudah kelelahan setelah pertempuran panjang memohon pada Absolute untuk membantu para pelayannya yang setia bertarung untuk Absolute. Tapi Absolute tidak menjawab sama sekali. Dan pada saat itu, Fragment of Brilliant Light menyadari sesuatu. Bagi Absolute, pertempuran antara rulers melawan monarch hanyalah hiburan semata bagi dirinya. Maka dari itu, Absolute tidak mau membantu para rulers dalam pertempuran. Dan Shadow Monarch mencoba untuk memberontak melawan para rulers. Tapi, dia tidak memiliki banyak pasukan, dan malah kematian yang ada di depannya. Di saat dia berpikir kematian sudah datang, tiba-tiba dia terbangun dalam kegelapan.
dan menyadari kalau Absolute menyimpan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan dia berkata, "Arise." Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi sosok bayangan yang disebut Shadow Monarch, dan langsung membangkitkan seluruh prajurit yang sudah tumbang dan memimpin pasukan menuju medan perang. Namun, ketika dia kembali, segalanya sudah berakhir. Karena Absolute sudah mati, dibunuh oleh utusannya sendiri, yaitu Rulers, menggunakan sebuah alat yang menyimpan kekuatan Absolute, dan menggunakan alat itu untuk menyerang Monarch. Hasilnya, Legia sang raja raksasa, yaitu Monarch permulaan, berhasil tertangkap oleh Rulers. Dan pada saat itu, keseimbangan mulai runtuh. Para Monarch pun menyadari keseriusan hal ini. Dan saat itu juga, Shadow Monarch datang menemui para Monarch. Dan Monarch tidak ada pilihan selain menerima bantuan dari Shadow Monarch untuk melawan Rulers. Dan mulai dari situ, Shadow Monarch bukan lagi Fragment of Brilliant Light atau Rulers, melainkan Shadow Monarch, satu dari 9 Monarch yang melanjutkan pertempuran. Dan di saat Shadow Monarch bertempur, mereka yang mati akan langsung dibangkitkan menjadi prajurit bayangannya. Ada 2 Monarch yang merasa takut pada dirinya dan mencoba bersatu membunuh Shadow Monarch. Pasukan bayangannya pun mulai dimusnahkan karena kekuatan yang sangat besar membawa pengkhianatan. Tapi Beast Mode melarikan diri dan tidak peduli dengan pasukannya. Dan Raja Iblis, White Flames Monarch, membayar atas tindakannya. Dan di saat Shadow Monarch berhasil menumbangkan para pengkhianat, tiba-tiba pasukan Rulers menghampiri dirinya dan bersujud padanya. Salah satu Rulers memohon atas segala tindakannya dan meminta Shadow Monarch untuk mengakhiri pertempuran ini. Padahal para Rulers dapat mengirimnya pada tapi mereka lebih memilih untuk berdamai. Shadow Monarch berpikir, mungkin karena mereka pernah bersama dirinya saat menjadi Rulers. Tapi Shadow Monarch tidak terima, karena mereka sudah membunuh tuannya, yaitu Absolute. Namun, Rulers itu mengatakan kalau Shadow Monarch seharusnya lebih memahami perasaan mereka saat mereka melawan Absolute, karena tujuan mereka hanyalah mengakhiri perang ini. Shadow Monarch pun bingung harus berbuat apa. Jadi, dia berniat untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan setelah selesai memulihkan diri, baru dia akan mengurus Beast Monarch. Tapi, Monarch yang kehilangan kekuatannya selama tidak ada Shadow Monarch di sana. Mereka kalah dalam melawan Rulers. Dan ketika Shadow Monarch muncul di hadapan Monarch yang melarikan diri melalui celah dimensi, King of Berserk Dragon yang mengerti harus memulihkan kekuatannya tidak memutuskan untuk bertarung. Dia menerima kedatangan dirinya, dan mereka memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan dan menghindari pengawasan Rulers. Jinwu bertanya, apakah tempat itu bumi? Shadow Monarch mengatakan, iya, Monarch itu musuh yang tidak terduga bagi umat manusia. Mereka tidak bisa menghindari pemusnahan. Lalu, Jinwu pernah melihat tempat ini dan menanyakan, apa ini masa depan? Shadow Monarch mengatakan, kalau ini adalah masa lalu, dan menjelaskan kalau tujuan Monarch itu penghancuran, sedangkan tujuan Rulers itu mengatasi keretakan pada dunia ini karena hilangnya Absolute. Rulers yang menyadari pergerakan Monarch
mengirimkan pasukannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ruler sangat marah ketika tahu musuh mereka berhasil menghancurkan dunia lain. Demi memperbaiki kesalahan, mereka menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Alat itu adalah Reincarnation Grill. Artefak itu adalah alat yang bisa mengembalikan waktu ke 10 tahun lalu. Rulers berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia. Tapi, bumi tidak cukup kuat untuk menghadapi Monarch. Karena bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir takkan sanggup menghadapi perang besar. Akhirnya, Rulers memberikan keputusan terakhir. Kalau tidak bisa menyelamatkannya, maka berikan saja cara agar manusia dapat bertahan hidup di dunia ini. Jinwoo menyadari oleh kejadian itu. Hunter pun terlahir ke dunia. Shadow Monarch menjelaskan kembali kalau tindakan ini proses untuk membuat orang-orang yang bisa bertahan hidup dari peperangan kedua pihak. Meski begitu, para Rulers masih berusaha melindungi manusia. Jinwoo pun menanyakan, jadi bumi sudah melalui penghancuran yang tak terhitung jumlahnya? Shadow Monarch menjawab, mereka bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari Reincarnation Grail. Selagi para Rulers berusaha menyelesaikan kesalahan mereka berkali-kali, para Monarch juga mulai mengubah rencana mereka. Sampai God Artifact tidak bisa digunakan lagi. Jinwoo pun menanyakan, apakah Reincarnation Grail memiliki batas? Shadow Monarch mengatakan, kalau tidak ada yang tidak memiliki batas. Sama halnya seperti Absolute, yang dapat melakukan penciptaan, tapi berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Jadi semua kekuatan memiliki batasnya. Dan pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang padaku. Dia bersedia membantuku menemukan manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Dia bersedia membantuku asalkan mendapatkan tubuh yang abadi. Tapi sayangnya, tidak ada tubuh manusia yang dapat menampung kematian. Tapi arsitek dengan sistem yang dibuat olehnya mencari orang-orang yang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir. Orang dengan kekuatan fisik, mental yang kuat. Arsitek mencari manusia yang berkemampuan menampung kekuatanku. Pencarian ini tidaklah mudah. Tapi tiba-tiba, dia menemukan seseorang yang sangat cocok dengan sistemnya. Seseorang yang menulis ulang permainan dan melampaui ekspektasinya. Orang itu adalah dirimu. Orang yang lemah dan selalu dekat dengan kematian, namun selalu lolos dari kematian itu sendiri. Aku memperhatikanmu, meski keputusanku ditentang oleh arsitek. Aku tetap memilihmu. Akan kukatakan sekali lagi, aku catatan dari usahamu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari penderitaanmu. Jinwoo pun menanyakan, meski dirinya melampaui ekspektasi arsitek, seharusnya dirinya masih belum bisa menampung kekuatan Shadow Monarch. Shadow Monarch mengatakan, arsitek menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikan dengan kekuatanku. Permainan dan pembuatan ulang. Sistem arsitek yang menggunakan kekuatanku perlahan-lahan mengubah tubuhmu supaya cocok denganku. Jadi, Jinwoo menyadari mengapa sistemnya sama seperti player yang ada di sebuah game. Jinwoo pun menanyakan, lalu mengapa kau mengkhianati arsitek? Shadow Monarch mengatakan, aku kepikiran harus berada di pihak siapa. Aku sudah membuat keputusan, dan ku ingin mengikuti cara itu.
Waktu yang kuhabiskan denganmu sangat hebat. Mungkin aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku menjadi dirimu, kau menjadi aku. Tidak peduli siapa pemilik tubuh ini, takkan ada keanehan dari itu. Untuk kita yang sudah menjadi satu. Oleh karena itu, akan kuberikan kau pilihan. Kau bisa memilih untuk istirahat, menetap di domain ini, dan menikmati mimpi abadi yang diciptakan olehmu. Atau kau akan dikirim kembali ke dunia nyata dan harus menghadapi musuh-musuhmu. Jinwoo pun memilih untuk kembali ke dunia nyata. Shadow Monarch mengatakan, dengan mendapatkan kematian, maka kekuatanmu sudah menjadi mutlak. Karena aku adalah dirimu. Dan mereka mengatakan, "Arise." Dibarengi dengan banyaknya notif sistem yang keluar. Terlihat, Frost Monarch sangat kaget melihat aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Jinwoo dan memaksa Sung Il-hwan yang seorang rulers untuk berhenti melindungi Jinwoo. Karena kalau dibiarkan, akan terlahir malapetaka paling mengerikan, yaitu Shadow Monarch. Beast Monarch mengatakan, kalau sudah tidak ada waktu lagi, dan mereka bergegas melakukan serangan ke arah Sung Il-hwan. Namun, Sung Il-hwan dapat menandingi mereka berdua. Dan kini, terjadi baku hantam yang sengit antara mereka. Tapi, Sung Il-hwan dapat memukul mundur mereka. Dan tiba-tiba, Beast Monarch menyadari sesuatu dan langsung mundur menjauh dari sana. Dia mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkan tempat ini. Frost Monarch yang mendengar itu sangat kesal. Karena sudah terlalu jauh mereka datang ke sini dan ujung-ujungnya malah kabur. Beast Monarch mengatakan, apakah kau tidak bisa merasakan mana di sekitarnya sudah mulai bergemuruh? Dan tidak lama lagi, Shadow Monarch akan bangkit. Aku pergi. Frost Monarch semakin marah mendengarnya dan mengatakan, bukankah kau sudah berjanji akan membantuku membunuh Shadow Monarch? Beast Monarch berkata, aku berjanji membantumu kalau dia masih seorang manusia. Namun, yang akan dihadapi sebentar lagi itu monster. Mana mungkin aku pegang janjiku? Frost Monarch mengatakan, berarti kau the King of Beasts akan melarikan diri dari musuh karena ketakutan. Beast Monarch berkata, Frost Monarch, kau takkan memahamiku karena kau belum pernah melawan langsung Shadow Monarch. Semoga beruntung. Beast Monarch pun pergi meninggalkan tempat itu. Frost Monarch pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Terlihat dampak dari serangannya sangat luas sampai mengarah ke sisi luar area pertarungan. Dan Sung Il-hwan tetap berusaha melindungi tubuh Jinwoo. Frost Monarch pun langsung melesatkan kembali serangan dahsyatnya ke arah Sung Il-hwan dan berhasil mengenai lengan Sung Il-hwan. Dan serangan susulan dari Frost Monarch juga sedang menuju Sung Il-hwan. Tapi beruntungnya, Beru berhasil menghancurkan serangan tersebut. Dan Igris pun muncul melindungi Sung Il-hwan. Frost Monarch yang melihat prajurit bayangan Jinwoo menyadari kalau berarti Shadow Monarch sudah kembali. Dan benar saja, Jinwoo pun keluar dari penjara es tersebut. Jinwoo berkata, memang benar, ramalan itu tidak bisa dipercaya. Si Beast itu kabur ya. Kata siapa, kalian boleh pergi begitu saja. Frost Monarch yang melihat Jinwoo pun langsung ketakutan. Dan Jinwoo mulai melacak keberadaan Beast Monarch yang melarikan diri. Dan akhirnya, Jinwoo berhasil menemukan keberadaan Beast Monarch. Di saat Jinwoo ingin pergi ke tempat Beast Monarch, tiba-tiba Frost Monarch mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Jinwoo.
Tapi Jinwoo dengan mudahnya menangkis serangan tersebut dengan satu tangannya dan berhasil merusak senjata milik Frost Monarch. Frost Monarch pun langsung kena mental dengan kekuatan Shadow Monarch yang sesungguhnya. Jinwoo berkata, "Kau terakhir. Tunggu saja di sini sampai aku membereskan si Beast." Lalu, panel berpindah pada sosok Beast Monarch yang berhasil kabur. Tapi dia merasa terlambat untuk melarikan diri, karena dia merasakan aura yang sangat kuat. Dan perasaan yang dia rasakan tidak salah. Tiba-tiba, Jinwoo sudah berada di hadapan Beast Monarch. Beast Monarch yang menyadari kalau kekuatan antara dirinya dan Shadow Monarch yang sangat jauh pun bersujud di hadapan Jinwoo dan berkata, "Shadow Monarch, aku King of Beasts, tidak ingin melawanmu. Mohon maaf atas tindakanku yang kejam. Dan kumohon, terima aku sebagai sekutumu. Tidak lama lagi, Destruction Monarch akan turun ke bumi bersama pasukannya. Pada waktu itu, aku dan pasukan Beastku akan membantumu." Jinwoo pun menerima permohonan Beast Monarch. Beast Monarch pun merasa kalau dirinya sudah berhasil membodohi Shadow Monarch untuk yang kedua kalinya. Tapi Jinwoo mengatakan, "Sebelum itu, hutang kita yang tadi harus diselesaikan dulu. Cakarmu menembus dadaku dan meninggalkan 5 luka. Akan kumaafkan kalau selamat dari 5 seranganku." Beast Monarch pun langsung ketar-ketir dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya sambil berkata, "Kau main-main dengan King of Beasts. Mungkin aku akan berakhir di sini, tapi kau juga takkan selamat begitu saja." Jinwoo pun langsung melesatkan serangannya pada Beast Monarch dan berhasil memotong tangan Beast Monarch. Jinwoo berkata, "Sekarang tersisa 4 serangan lagi." Lalu panel berpindah di sisi area pertarungan di kota. Terlihat Frost Monarch sangat ketakutan di sini. Dan Beru juga sedang menyembuhkan luka Thomas Andre. Frost Monarch saat ini tidak bisa kabur karena harus berhadapan dengan prajurit bayangan Jinwoo. Dan akhirnya Jinwoo pun kembali ke sana. Frost Monarch yang melihat itu pun langsung kaget. Ditambah lagi, Jinwoo datang dengan membawa 2 taring milik Beast Monarch. Jinwoo pun berkata, "Beast Monarch sudah mati. Plagueis Monarch, Beast Monarch, dan Frost Monarch. Kematian kalian bertiga akan menjadi peringatan bagi Monarch yang lain." Frost Monarch pun langsung bersiap untuk menyerang Jinwoo. Tapi sebelum dia berhasil melesatkan serangan pada Jinwoo, Frost Monarch malah terkena serangan dagger milik Jinwoo. Dan Jinwoo langsung melesatkan serangan lagi pada Frost Monarch sambil menyerang. Jinwoo berkata, "Beast Monarch mati dalam 4 serangan. Kau akan bertahan sampai berapa?" Frost Monarch yang tidak kuat menahan serangan dari Jinwoo akhirnya tumbang hanya dengan 1 serangan. Beru pun langsung bersujud dan memuji tuannya. Tapi Jinwoo menanyakan orang yang berusaha melindungi dirinya tadi. Dan ternyata ayahnya Jinwoo sudah melarikan diri duluan sebelum Jinwoo kembali ke sana. Ilhuan menyadari kalau dirinya akan mati sebentar lagi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melempar sebuah dagger di depannya dan dia berkata, "Dipikir aku takkan menemukanmu kalau kau langsung pergi. Mau pergi sekali lagi tanpa meninggalkan sebuah kata, ayah." Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.